Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Ada salah satu video yang kalian kirimkan ke Facebook pageku. Ini videonya sangat menyedihkan, di mana ada seorang bapak berusia 43 tahun ini menghajar putranya yang berusia 10 tahun dengan kayu, dengan ranting yang tebal sekali. Kemudian kita sudah melihat ada sejumlah media massa yang memberitakan siapakah orang tersebut. Ini lokasinya berada di halaman sekolah madrasah di desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ini kejadiannya di hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023. Sangat menyedihkan sekali, karena bagi aku ini hal yang nggak bisa kita tolerir. Jangan sampai ada sebagian masyarakat, orang tua di sana yang berpikir kekerasan kepada anak itu adalah salah satu bagian pendidikan. Sebenarnya sangat salah besar sekali, teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu video ini. Video yang sangat menyedihkan bagi aku pribadi karena sangat nggak nyaman sekali buat ditonton. Coba kita lihat bersama-sama ya. Ini dia. Itu kena tulangnya loh, teman-teman. Aku lemes ya kalau melihat kejadian seperti ini. Ini kan banyak yang bilang, Anjas kok banyak yang merekam, tetapi mereka tidak melerai gitu. Ya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, tetapi paling tidak aku apresiasi dengan merekam tersebut, teman-teman. Karena dengan merekam tersebut kan juga pihak kepolisian sudah angkat tangan, bukan angkat tangan, tapi juga membahas dan juga memanggil bapak tersebut. Ceritanya sebenarnya seperti apa yang terjadi, apa sih yang dilakukan seorang putra anak yang usia 10 tahun tersebut. Inisialnya adalah AS, sementara bapaknya itu adalah inisialnya TA. Kejadiannya menurut Kapolsek Poelang, Ibtu Bustaman, bahwa penganiayaan tersebut itu gara-garanya adalah sang anak tersebut dilaporkan sama gurunya, yaitu melakukan kayak coret-coret gitulah, teman-teman. Jadi coret-coret terus ngacak-ngacak buku, hal yang simple ya, tipikal anak, tidak terlalu melakukan sebuah hal yang sangat fantastis. Kemudian pada saat aku lihat video tadi, aku jadi teringat salah satu temanku yang berasal dari Bugis. Ini kayaknya memang kayak dari Bugis nih, aku lihat bahasanya. Aku sempat nanya, ada beberapa translate di sini ya. Kayak caunapa artinya ampun bapak, ampun. Mapoloka pak, mapoloka, patah tulangku pak, patah gitu, kata sang anak dalam video tersebut. Aku sangat menyesalkan sekali, dan bapak ini pun sudah dipanggil dari polsek setempat, Polsek Poelang, dan sudah menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Tetapi kita akan bahas adalah kenapa sih masih terus terjadi seperti ini. Sebagian masyarakat itu mereka mungkin tidak paham ya, tidak banyak yang paham bagaimana cara mendidik anak. Mereka jago sebagian hanya membuat anak. Tuntutan dari masyarakat harus punya anak. Padahal kalau di luar negeri, teman-teman, ini adalah another topic, tetapi pada saat kalian sudah memutuskan punya anak, kalian harus mengontrol diri lah. Ini kalau aku lihat dari video ini bukan salah satu unsur pendidikan ya untuk mendidik anak, tetapi adalah salah satu karakteristik dari seorang pria 43 tahun ini yang tidak bisa mengontrol emosinya. Ini kualitas hatinya terlihat dari sini, teman-teman. Efeknya sangat buruk loh. Luka-luka yang didapatkan oleh anak usia 10 tahun ini mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu sudah hilang ya. Tetapi luka hatinya, luka batinnya itu akan terus ada sampai dia dewasa nanti. Ini adalah inner child, atau kita sebutnya kalau dalam dunia psikologi, luka atau trauma di masa kecil itu akan mempengaruhi orang pada saat tumbuh dewasa nanti. Trauma tersebut tidak hanya dari psikologi ya, dari psikis, tetapi juga dari fisik seperti ini. Kalau yang dialami oleh anak berusia 10 tahun ini double ya. Pertama,
videonya sudah tersebar kemana-mana. Artinya dia ada rasa malu, ada rasa teman-temannya di SD-nya, dan macam-macamnya. Itu adalah secara psikologi. Terus yang kedua adalah secara fisik juga. Nggak lama sih fisik itu, paling seminggu juga udah sembuh. Tapi yang psikolog itu, psikologinya aku yakin sekali sangat terganggu. Apakah menurut kalian yang dilakukan pria 43 tahun ini adalah kali pertama? I don't think so. Dia aja ya berani melakukan seperti itu di depan umum, di sekolah anaknya. Rasanya nggak mikirin ya anak bapak ini ya. Anaknya dihajar di depan sekolah, teman-temannya, guru-gurunya nggak memikirkan rasa sakit yang akan diterima oleh anak tersebut. Inner child atau luka batin masa kecil tuh akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Kalau ada yang bilang bahwa enggak kok Anjas, aku punya teman tuh ya, waktu kecil dia tuh abis tuh dihajar sama bapaknya, emaknya. Kalau dia melakukan hal-hal yang simple aja habis diajar, tapi dia buktinya sukses. Just be realistic aja. Dari anak-anak yang dibegitukan, yang sukses itu paling hanya 10 atau 20% aja. Sisanya itu ya amburadul. Dari 10 sampai 20% yang sukses tersebut pun, aku yakin lebih dari 50% mereka sekarang yang sudah dewasa sedang struggling, sedang berjuang menyembuhkan luka batinnya di masa lalu tersebut. Efeknya apa sih kalau anak tersebut sampai dewasa masih memiliki luka batin terutama di masa kecil seperti itu? Efeknya banyak, teman-teman. Anak tersebut bisa aja nih menjadi seorang kriminal. Takutnya dia depresi, dia narkoba, atau seks bebas, atau dia tidak percaya pada ikatan pernikahan, dia rasa minder, dia nggak berani tampil di depan umum. Ada banyak efek-efek negatif, ataupun juga ngerasa berpikir negatif ke orang lain. Aku sih setuju dengan yang dilakukan oleh kepolisian untuk tidak memberikan charge, yaitu adalah dengan hukuman penjara, tetapi dengan hukuman ya sosial ya, dan juga ada perjanjian tadi. Tetapi menurut aku, untuk Bapak usia 43 tahun ini, lebih baik adalah ayo mulai disembuhkan putranya yang berusia 10 tahun ini, coba mulai diminta maaf, jangan gengsi sama putranya. Aku juga sadar mungkin pria usia 43 tahun ini pada saat dia kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Nah, jadi kita putuslah mata rantai ini, teman-teman, karena efeknya tuh sangat jahat sekali pada saat nanti anak itu dewasa. Itu yang hal-hal masih bisa kita logikakan ya, tapi kan banyak juga tuh misalnya kayak psikopat atau sosiopat. Jadi psikopat dan sosiopat itu adalah actionnya sama, suka membunuh, suka mencuri, suka melakukan hal-hal kriminal. Itu ada actionnya sama tapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan lahir, ada di bagian sarafnya ada salah satu syaraf yang tidak terhubung untuk empatinya. Itu bawaan lahir, nggak bisa dirubah. Tetapi kalau sosiopat, perilakunya sama seperti psikopat, tetapi penyebabnya adalah karena lingkungan. Dia terbiasa melakukan hal-hal untuk mendapatkan sesuatu hal dengan kekerasan. Dia terbiasa untuk dipukulin. Dia terbiasa kalau mau makan harus mencuri. Dia terbiasa melakukan hal kriminal karena lingkungan sekitarnya. Takutnya juga, kalau kalian cek ya, dari sejumlah rekan kerjaku ataupun kolegaku di Indonesia yang dari dokter, pernah melakukan sebuah riset gitu ya, kalau ada orang-orang pelaku kriminal gitu, akan dicek adalah latar belakang keluarganya. Oh, latar belakang keluarganya dia dari keluarga yang penuh dengan kekerasan. Walaupun aku tidak menjudge ya, mungkin buat kalian juga sekarang yang masa kecilnya sama kurang lebih seperti anak usia 10 tahun ini, ada sebagian yang sudah mulai recovery, mengobati luka masa kecilnya tersebut. Tetapi masih banyak juga, bahkan mereka tidak bisa mengidentifikasi, kenapa ya kok hidupku tuh nggak bahagia ya, kenapa ya kok aku tuh gampang tersinggung, kenapa ya aku ngerasa tidak percaya ini dan itu, ya itu karena ada masa kecil yang seperti itu. Caranya adalah ya, kalau kalian sudah dalam level yang mungkin kalian ada uang, bisa konsultasi ke psikolog, tetapi psikolog pun tidak akan bisa membantu, semua itu tergantung pada diri sendiri. Memaafkan itu adalah bagian cara yang mudah dikatakan tetapi tidak mudah dilaksanakan. Memaafkan artinya adalah walaupun orang tersebut, misalnya orang tua kalian pada saat melakukan seperti itu, kalian tahu orang tua kalian juga nggak ngerasa bersalah gitu dengan perlakuan seperti itu. Misalnya dulu saat kecil mau belajar itu
nggak bisa mengerti, hajar langsung sama orang tuanya. Atau hal-hal simple, bahkan dihajar itu nggak cuma dicubit atau cuma dijewer. Bagi aku pribadi, dicubit atau dijewer doang, itu menurut aku masih oke lah, acceptable. Tetapi kalau seperti ini digebukin, atau bahkan sampai berdarah-darah, atau sampai dipermalukan ke semua orang, itu bukanlah pendidikan, tetapi adalah bentuk dari ketidakbertanggungjawaban orang tua tersebut, adalah bentuk dari kualitas hati orang tua tersebut yang sangat buruk sekali, teman-teman. Efeknya sangat buruk sekali untuk perkembangan anak di masa depannya. Dan menurut aku ini harus segera dihentikan. Jadi kalau kalian melihat, karena kan Indonesia juga kelemahannya, kita nggak kayak di negara maju ya. Kalau ada orang tua melakukan seperti itu, anaknya itu bisa diambil sama dinas sosial untuk dilindungi. Tetapi kan di Indonesia tidak seperti itu. Kalau orang tuanya di penjara, terus anaknya sama siapa dong? Jadi ini adalah hal yang harus kita amati dan juga lindungi bareng-bareng. Dan alangkah baiknya pada saat nanti kalau kalian melihat hal seperti ini, tidak hanya sekedar direkam, tetapi diselamatkanlah anak tersebut, jangan dipukuli. Walaupun itu tidak menjadi jaminan nanti kalau sudah di rumah juga akan dihajar seperti itu. Aku sangat prihatin sekali. Mudah-mudahan untuk bapak ini, aku tahu kemungkinan besar karena sebagian orang di Indonesia kan, terutama di daerah timur, kayaknya digebukin itu adalah hal yang biasa. Tetapi ya mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa negara kita masih terjebak sebagai negara berkembang. Karena hal-hal seperti ini yang berhubungan dengan psikologi itu masih belum mendapatkan perhatian dari masyarakat ataupun juga orang tuanya. Yang penting beranak aja. Itu juga menjadi salah satu PR nih. Pada saat kalian memutuskan punya anak, ayo dong, kalian juga harus matang secara psikologi. Apalagi cuma kenakalan anak seperti itu gitu loh. Bukan kenakalan yang luar biasa. Misalnya seperti kejadian dari anaknya Rafael ya, si Mario melakukan kejahatan seperti itu, boleh tuh dibegitukan. Tetapi kan ini tidak seperti itu, adalah hanya kenakalan yang khas anak-anak aja gitu. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai video ini. Apakah kalian juga pernah mengalami hal seperti ini saat kecil, atau bahkan melihat anak kecil di sekitar kalian juga seperti ini? Kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini agar kita bisa saling berbagi. Apapun yang mau kalian sampaikan, mudah-mudahan itu adalah bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi kalian yang punya tips bagaimana healing dengan luka di masa kecil seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.